Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Senin 10 Mei 2021. Dan tentu saja Anda dapat menyaksikannya melalui televisi Muhammadiyah, kanal YouTube TV-mu Jogja, dan juga melalui radio Muhammadiyah. Dan hari ini kita akan membahas tentang program zakat untuk perempuan. Telah hadir bersama kita ada Ibu Mahsunah Syakir SEMEK selaku Badan Pengurus Lazisme Pusat. Tentu saja sudah ada juga host utama yang luar biasa juga, ada Pak Dede Haris hari ini. Monggo silahkan Pak Dede. Baik, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, dalam 30 menit ke depan kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Mahsunah sebagai Badan Pengurus Lazisme Pusat mengenai program zakat untuk perempuan. Bu Mahsunah, berdasarkan data BPS ini, Biro Badan Pusat Statistik pada 2018 yang dikutip harian Kompas edisi 3 Agustus 2020 tercatat ada 100,3 juta rumah tangga dengan 15,7% itu perempuan sebagai kepala rumah tangga. Nah, pada kondisi COVID seperti ini tentu mereka sangat terdampak begitu Bu Mahsunah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Lazisme untuk mengatasi fenomena seperti ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sekalian telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini, yang pada bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Dan juga kita diingatkan supaya tidak lupa membayar zakat untuk tahun ini. Oleh karena itu, tentu Lazisme sebagai lembaga amil zakat yang terpercaya ini melaksanakan kewajibannya ya, sesuai dengan tantangan kebutuhan saat itu. Nah, saat ini kan banyak sekali rumah tangga yang terdampak COVID sebagaimana yang Pak Dede sampaikan tadi. Ya, itu kemudian semakin mengingatkan pada Lazisme atau Lazisme cepat bergerak ya, untuk mengatasi permasalahan itu, bisa menjawab permasalahan itu. Oleh karena itu yang dilakukan memang sejak sudah lama Lazisme itu melakukan program-program yang sasarannya itu perempuan, penerima manfaatnya itu perempuan, apalagi di saat COVID seperti ini. Jadi sebelum COVID juga sudah iya, berlanjut gitu, sudah. Apalagi setelah ini. Silakan lanjutkan. Sebelum COVID ini pemberdayaan ekonomi perempuan sudah, apalagi pada saat COVID banyak perempuan yang terdampak, apalagi perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Ya. Tentu sangat terpukul, ya. Karena banyak terdampak berbagai krisis. Nah, misalnya kan krisis ekonomi, yang miskin semakin miskin, yang tidak miskin aja kemudian banyak yang kemudian jadi miskin. Nah, oleh karena itu pemberdayaan perempuan ini sangat ditekankan, nah, terutama dalam masa COVID ini, yaitu dengan ketahanan pangan. Pangan, gitu. Pangan ini kan menjadi satu hal yang pokok ya. Kebutuhan manusia yang utama itu adalah pangan. Maka satunya, bagaimana upaya-upaya Lazisme untuk menggerakkan perempuan ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan. Nah, misalnya gerakan menanam yang dilaksanakan oleh Aisyah misalnya, itu ada gerakan lumbung hidup. Ya, gerakan lumbung hidup. Seperti apa itu, Bu? Ya, gerakan lumbung hidup itu gerakan serentak untuk menanam, ya, menanam tanaman pangan ini. Kemudian ini nanti kan dikelola sedemikian rupa, tidak sekali habis, tetapi bagaimana ini bisa berkelanjutan. Jadi semacam lumbung hidup. Setiap keluarga itu dianjurkan untuk menanam tanaman pangan, baik yang memiliki lahan luas ataupun yang lahan terbatas. Ini dibina bagaimana supaya pemanfaatan lahan itu dengan baik, sehingga ada ketersediaan pangan bagi keluarga terutama. Itu yang berarti semacam urban farming gitu, Bu, ya? Ya, itu bagi yang di perkotaan gitu ya. Tetapi kan yang di daerah-daerah itu kan juga bisa agak luas. Lebih luas ya, lebih luas ya. Itu ketahanan pangan. Kemudian juga dibina supaya tetap kreatif, tetap kreatif di saat krisis. Nah, ini kan perlu pancingan-pancingan, perlu pembinaan dengan pelatihan-pelatihan bagaimana memiliki etos kerja yang tinggi untuk menjadi kreatif di saat
di saat krisis. Nah, sehingga ada semacam kepekaan dalam menangkap peluang-peluang kira-kira apa yang dilaksanakan. Kemudian hal lain selain ketahanan pangan, ada juga misalnya sekarang ini kan orang tua, seorang ibu itu dituntut juga untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Betul. Karena kan anak-anak ini, terutama yang prasekolah ini kan harus pendampingan ya, karena sekolahnya itu kan daring. Sehingga orang tua itu dituntut bisa menjadi guru. Karena kan guru-guru di sekolah itu kemudian bagaimana mereka mentransferkan ini bahan-bahan ajar yang diajarkan oleh orang tua di rumah. Kemudian perempuan, yang terkait perempuan juga itu kan terdiri dari guru-guru itu. Betul. Dari guru-guru. Oleh karena itu program Lanjismu juga diarahkan pada peduli guru. Selain tadi sasarannya adalah keluarga-keluarga, ya, kemudian juga peduli guru. Peduli guru ini dilaksanakan juga oleh Lanjismu ke luar Jawa, baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Seluruh Indonesia gitu ya. Tentu pelaksanaan programnya ini tidak sendiri, kerjasama dengan lembaga majelis dan lembaga ataupun ortom di Muhammadiyah ini. Jadi ada kerjasama dengan Aisyah, kemudian kerjasama dengan MPM, kemudian dengan lembaga-lembaga yang lain, MPS dan sebagainya. Baik. Ini. Nah, kemudian yang lain, semakin meningkatnya daya tahan hidup manusia. Baik. Menarik ini, Bu. Ya, daya tahan hidup manusia semakin meningkat itu sehingga jumlah lansia usia lanjut, jumlah usia lanjut itu semakin banyak. Baik, ini sangat menarik, Ibu. Merupakan Nanti kita tahan juga dulu, Ibu. Baik, kalau gitu Bapak Ibu kita harus jeda sejenak gitu ya pemirsa, jangan kemana, tetap bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tadi kita sudah sempat ngobrol begitu ya, dan monggo silakan Pak Dede untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Yaya. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, menarik sekali diskusi kita dengan Bu Mahsunah tadi. Tadi Bu Mahsunah menyampaikan bahwa problema perempuan tidak hanya perempuan sebagai kepala rumah tangga, tapi juga ada yang sebagai guru gitu. Ada juga hal lain, yaitu meningkatnya yang berusia lanjut. Nah, bagaimana yang terkait yang usia lanjut ini, Bu? Iya, itu juga menjadi perhatian dari Lanjusmu ya, karena kan banyak problem bagi usia lanjut. Memang bermacam-macam usia lanjut itu. Sebagian usia lanjut masih tetap sehat, aktif dan produktif. Tetapi ada yang tidak bisa dihindari, yaitu adanya penyakit degeneratif. Kemudian bahkan ada yang kemudian kan banyak mengalami kecelakaan gitu ya. Oleh karena itu diperlukan beberapa kegiatan, beberapa program ya. Nah, misalnya bagi yang lansia yang masih sehat itu mungkin di sana kemudian diadakan kegiatan program itu dengan bersama-sama dengan majelis dan lembaga. Misalnya kalau dengan Aisyah ini ada Dekar Lansia. Kemudian kalau dengan MPS ada senior care ya, Muhammadiyah Senior Care. Nah, kemudian yang kita prihatinkan juga itu yang lansia yang sakit-sakitan itu kan perlu dampingan. Nah, ini kita yang kekurangan tenaga adalah dampingan. Oleh karena itu akan kita galakkan pelatihan-pelatihan bagi pendamping lansia. Sehingga kan ada satu irama dengan lansia. Kalau itu tenaga itu hasil dari didikan pelatihan kita itu kan nanti bisa sama ya. Jadi iramanya sama dengan para lansia yang muslim ini. Jadi kita tidak usah mencari di tempat lain. Oleh karena itu yang menjadi perhatian itu beberapa macam lansia itu, apalagi yang difabel ini kan juga perlu penanganan khusus gitu nanti ya. kita harus menyiapkan itu. Baik. Ya. Kalau terkait dengan guru-guru, Bu Mahsunah, yang kan effort guru kan luar biasa ini, Bu. Padahal tadi Lazis mengatakan bahwa programnya seluruh Indonesia. Padahal tidak semua memiliki piranti atau gadget untuk itu. Bahkan mungkin sinyal pun masih mentap-mentip begitu. Bagaimana Lazis mengatasi ini dengan program-programnya seperti apa itu, Bu? Jadi Lazis itu selalu mencari terobosan-terobosan ya, bagaimana untuk mengangkat permasalahan yang dihadapi. Tadi bermacam-macam tadi ya. Ada yang perempuan kepala keluarga, ada yang kemudian ibu-ibu guru dan sebagainya. Kalau yang terkait dengan sinyal ini, maka Lazismu sedang mempersiapkan bantuan tablet. Ya, bantuan tablet bekerjasama dengan Enuma ya, itu untuk ini sekolah-sekolah yang sulit untuk mendapatkan akses online ini. Nah, itu nanti itu juga kalau tentu kan kerjasama dengan majelis lembaga dan ortom, maka ini kerjasamanya dengan Dikdasmen PP Muhammadiyah dan Dikdasmen PP Aisyah. Nah, ini kalau pusat itu juga untuk seluruh Indonesia, mana kira-kira yang ini ya. Jadi ini akan tidak lama lagi, insya Allah itu akan di-launching untuk program yang itu. Menarik sekali. Tapi bagaimana dengan tablet? Oke, tapi kemudian masalah jaringan itu, Bu. Apakah mungkin Aisyah kerjasama dengan Telkom atau provider lain gitu yang sengaja memang diajak kerjasama, mengingat ini adalah satu hal yang urgent juga. Nah, itu juga akan ditindaklanjuti. Tentu kan guru itu kan juga nanti butuh pendidikan untuk mengarahkan murid-muridnya agar bisa itu ya, bisa menyampaikan pendidikannya melalui ini. Tentu nanti akan ada pelatihan juga bagi guru-guru dan pendamping itu. Baik. Ini sangat menarik, semakin menarik pemirsa TV dimanapun Anda berada, bahwa ya ternyata kita bongkar sedikit, ternyata kemudian keluar banyak sekali problemnya, Mbak Yaya. Betul. Kemudian untuk program-program unggulan, Ibu, yang akhir-akhir ini digaungkan apa saja, Bu? Ya, jadi yang pertama itu Tani Bangkit. Tani Bangkit ini kan baik laki-laki ataupun perempuan ya. Kemudian ternak mandiri. Ternak mandiri ini juga. Jadi misalnya
ternak bronikmu ya, bronik itu broiler organik. Oh, broiler gitu organik, ya. bronik gitu ya. Kemudian ini nanti budidayanya, itu kan bapak-bapak yang untuk peternakan ini. Tapi budidaya hasil dari peternakan ini kan ibu-ibu. Hasilnya olahan tadi ya. pangannya. Oke. Nah, kemudian juga untuk tani bangkit ini juga bisa laki-laki juga bisa perempuan. Kemudian bagaimana untuk mengelola hasil dari pertanian ini menjadi bahan olahan pangan ya, yang bisa menjawab tuntutan kebutuhan akan kekurangan pangan ini. Ya, itu kemudian juga dai di pedalaman. Oke, dai perempuan ya, gitu. dai perempuan ini itu sangat diperlukan dan kita terharu itu ya. Mereka itu kalau mendatangi audiens ataupun binaannya anak-anak itu harus melalui 4 jembatan sungainya ya. Itu luar biasa perjuangan mereka. Dan semuanya itu kan lillahi ta'ala, tidak mikir istilah sekarang panipiro kan gitu ya. Tapi gitu kan. Lanjutmu kan harus tergerak harus ya, memikirkan harus betul. Siapa yang memikirkan nasib mereka gitu ya. Jangan sampai orang yang ikhlas seperti itu kemudian dibiarkan saja. Ini banyak mubaligot yang ke suku-suku terasing ini banyak. Selain bapak-bapak ini juga beberapa mubaligot kita ya, itu perlu perhatian ya. Baik. Ya, kalau mubaligot itu di BKO-kan dari jauh atau memberdayakan yang lokal itu? Ya. Alhamdulillah ya kalau Muhammadiyah perempuan itu kan Aisyah ya. Aisyah, nah, ya. Dimanapun ini kan memiliki kepekaan sedemikian rupa, kepekaan dalam menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, apa kebutuhannya itu? Nah, maka karena itu mereka itu mubaligot kita, apalagi di ranah daerah itu kan memiliki kepekaan yang sedemikian rupa. Betul. Kemudian berupaya maksimal bagaimana untuk sampai kepada mereka, menyampaikan dakwah kepada mereka. Bahkan kadang-kadang kan berkorban ya. Betul. Berkorban. Itu ciri khas orang warga Muhammadiyah. Ya, itu kan selalu diilhami. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu fi dan seterusnya. Wa qul malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadul ya, ini selalu memotivasi. Itu selalu beramalah gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Mahsunda. Ya, kita harus jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu
kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah, maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazismu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama lazismu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam, jadikan Indonesia berkemajuan. Anda kembali lagi bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tentu program ini merupakan didukung oleh MCCC, Lazismu dan juga oleh Wardah. Silahkan Pak Dede untuk dilanjutkan obrolannya. Baik, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, menarik sekali diskusi kita, bahkan semakin ujung semakin menarik. Tadi Bu Mahsunah sudah menceritakan bagaimana program-program yang dilakukan Lazismu itu terkait perempuan. Tentu kita pahami bahwa program itu masih sangat panjang, masih banyak hal yang harus dilakukan, bahkan mungkin tidak hanya, saya yakin bukan mungkin lagi, saya yakin itu tidak hanya pada saat pandemi. Lalu apa yang harus dilakukan Lazismu agar program-program ini bisa terus-menerus berkesinambungan, berkelanjutan, ada ternak, ada berbagai hal tadi, Bu. Silakan. Ya. Program itu kan meliputi 6 pilar kalau di Lazismu. 6 pilar, betul. Ya. Jadi ada pendidikan, ada beasiswa Sang Surya, ada beasiswa Mentari ya, Sang Surya untuk mahasiswa itu. Kemudian juga ada itu yang pendidikan ya, bantuan tadi, bantuan tablet, komputer. Nah, kemudian ada sosial dakwah terkait dengan lansia, difabel dan sebagainya. Kemudian juga kesehatan ya. Nah, kesehatan itu luar biasa perannya, apalagi pada saat COVID. Ini kan hampir banyak persenan ya, banyak persentasenya yang diarahkan untuk COVID ini, untuk COVID ini. Kemudian yang berkelanjutan ini juga, misalnya peternakan tadi kan ada peternakan sapi juga. Oh, sapi ya, juga, tidak hanya ayam Ibu ya? Ya, itu di Aceh. Di Aceh, wow. Ada. Kemudian juga kambing ya, di beberapa tempat. Harapannya ke depannya bekerja sama dengan majelis itu nanti akan bisa berkelanjutan ya. Begitu. Sehingga nanti bisa menjawab suatu saat kalau Indonesia itu nanti kelangkaan untuk sapi dan sebagainya, itu sudah menjadi pemikiran dari Lazismu sudah menyiapkan ya, begitu itu, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah ya, kita sudah jelas kita itu yang dilakukan oleh lembaga zakat yang kita percaya itu melaksanakan amanahnya dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu, waktu puasa yang tinggal tersisa 2 hari ini, mari kita manfaatkan bersama-sama untuk mendekatkan diri pada Allah, berdoa kepada Allah agar dilapangkan rezeki kita, sehingga kalau rezeki kita itu lapang, maka kita akan bisa memperbanyak sedekah kita, kemudian juga tingkat zakat kita juga akan lebih meningkat gitu ya. Dengan kita banyak memberikan zakat dalam rupiah yang semakin banyak, sedekah yang banyak,
maka itu akan bisa mengangkat ya miskin ya menjadi berdaya. Kemudian ya menjadi mustahik, menjadi ya, muzaki ya, gitu. mustahik menjadi muzaki. Nah, ini kan sudah jelas dalam Al-Qur'an itu kan khudz min awalihim ya. Dalam surat At-Taubah ya At-Taubah 103 kalau tidak salah. Maaf ini saya sambil ini ya. Itu kan khudz min awalihim shadaqatan tutahhirum dan seterusnya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Nah, ini kan setelah kita masih Ramadan, alhamdulillah ini sudah di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita itu suci dari segala dosa. Maka supaya harta kita pun juga suci, bersih dengan zakat fitrah dan zakat mal itu. Itu kan akan berdampak banyak sekali. Jadi untuk memberdayakan tadi, kemudian yang mustahkim jadi mengangkat yang papa kemudian menjadi kaya dan sebagainya. Ya, yang menderita jadi berdaya. Itu jadi. Ya, baik Ibu. Ini karena waktu yang sangat terbatas Bu Mahsuna, saya kira ini sangat menarik sekali pemaparannya. Saya kira banyak hal yang masih perlu digali Mbak ya. Perlu berarti ajakan aja Mas. Silakan. Ya. Jadi kami mengajak para pemirsa sekalian, percayakanlah zakat maupun infak dan sedekah para pemirsa sekalian kepada Lazismu sebagai lembaga zakat yang terpercaya. Lazismu memberi untuk negeri. Memberi untuk negeri. Ya. Zakat hebat. Zakat hebat. Zakat membangkitkan Indonesia. Zakat membangkitkan Indonesia. Terima kasih Bu Mahsuna. Terima kasih Bu Mahsuna juga pada di hari ini sudah berbagi, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap sehat dan tadi ya jangan lupa berzakat untuk Indonesia berdaya ya Bu ya. Indonesia berdaya, Indonesia hebat. Betul. Kalau gitu saya akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.